Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji, ujian kinerja PPG guru tertentu periode 4 2024 piloting tahap 3. Perkenalkan, nama saya Zuriah Aminah, NIM PPG 24011966868. Saya mengajar di SD Impres Paupanda 3, Kabupaten Ende. Saya adalah mahasiswa PPG guru tertentu periode 4 tahun 2024 piloting tahap 3. Prodi Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 November 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning pada materi siklus hidup makhluk hidup di kelas 3. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Malaysia, Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ayo kita ambil sikap berdoa dulu. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa semua. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita tercinta ini, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Ayo anak-anak, Ibu persilakan kamu untuk berdiri. Ya. Oke, baiklah. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaannya bagaimana? Oke. Oh, tidak ada yang sedih hari ini? Iya. Tidak ada, baguslah. Tidak ada yang sedih hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sehat semua. Ada yang tidak hadir hari ini kah? Alhamdulillah. Sudah sehat semua, tidak ada yang izin sakit lagi. Siklus hidup makhluk hidup ini, siapa yang tahu makhluk hidup itu jenisnya seperti apa-apa? Manusia, apalagi?
Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Iya, betul sekali. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu juga semua termasuk makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri. Ada yang masih ingat ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Apa saja ciri-cirinya? Terus apa lagi? Apa lagi? Iya, betul, berkembang biak, terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Iya, betul, itu semua termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, tujuan kita hari ini yang akan kita capai hari ini, semoga sebentar setelah kita melaksanakan pelajaran kita hari ini yang tercapai sebentar, tujuannya seperti dengan penjelasan ibu, peserta didik dapat memahami siklus hidup berbagai hewan dan bagaimana mereka berbeda atau sama. Nah, yang kedua, dengan berdiskusi, sebentar kalian akan berdiskusi. Nah, dengan berdiskusi, peserta didik dapat mampu membandingkan dan mengidentifikasi siklus hidup hewan yang berbeda. Nah, terus yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian akan menjelaskan atau melaporkan hasil diskusi kalian dan diharapkan dapat menyajikan informasi tentang siklus hidup hewan yang berbeda. Ini tujuan yang akan kita capai hari ini. Ayo tepuk semangat, tepuk semangat. Ayo sekali lagi tepuk semangat. Setelah mendengar penjelasan Ibu barusan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang mau menambahkan atau yang Ibu terusa persentase ya? Atau kita hanya diskusi saja? Ya? Hanya diskusi saja atau terusa persentase? Ini Ibu sarankan lagi kepada kalian semua ya? Langsung melaporkannya setelah nanti. Nanti setelah diskusi kita akan melaporkan hasil diskusinya masing-masing sesuai dengan tujuan kita hari ini. Tujuan kita yaitu setelah kita berdiskusi, kita akan menyajikan informasi tentang siklus hidup hewan yang berbeda. Ayo buka buku dulu. Sudah buka semua? Nah, siklus hidup hewan. Siklus hidup atau biasa kita sebut daur hidup adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup sejak lahir hingga mati. Hingga hewan itu mati. Jadi dari hewan itu lahir atau menetas hingga hewan itu mati. Nah, siklus hidup atau daur hidup hewan ini sering dinamakan dengan proses metamorfosis. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang pernah dengar tentang metamorfosis? Tidak. Belum pernah? Belum pernah? Kalau belum pernah, perhatikan. Metamorfosis yaitu suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Jadi perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel secara radikal berbeda. Nah, ini pengertian dari metamorfosis. Bagaimana dengan siklus hidup hewan?
Apakah semua hewan yang lahir itu atau yang menetas itu apakah terlahir sama? Iya, tidak ada yang sama, berbeda antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Tahap apa yang sama dan tahap apa yang beda kita akan mempelajari hari ini. Nah, perhatikan antara kupu-kupu dan belalang. Apakah sama antara kupu-kupu dan belalang? Nah, perhatikan baik-baik antara daur hidup kupu-kupu dan daur hidup dari belalang ada persamaan. Apakah persamaan itu? Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Adiba. Betul. Nah, antara kupu-kupu dengan belalang itu sama-sama bertelur. Nah, perhatikan kembali, apakah ada yang berbeda? Anissa? Kupu-kupu memiliki proses putar dalam. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Anissa. Ayo tepuk tangan dulu untuk Anissa. Kalau kupu-kupu itu dia melalui proses yang disebut dengan pupa. Perhatikan antara belalang dengan kupu-kupu, sedangkan belalang ini tidak mengalami pupa. Dari telur langsung ke nimfa, nimfa langsung ke dewasa. Jadi dia tidak mengalami yang dinamakan pupa. Nah, dari situ ini ada perbedaan, ini disebut dengan ini metamorfosis sempurna dan ini metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk lebih menjelaskan lagi, ayo kita nonton sama-sama video berikut. Ayo perhatikan semua anak-anak. Kembali lagi sama kita di channel UKAD Alta. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, teman-teman pastinya tidak asing kan dengan metamorfosis, di mana metamorfosis ini adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk tubuh ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan mendasar dari kedua metamorfosis tersebut adalah pada metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva yang bentuk fisiknya berbeda jauh dengan bentuk hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, pada tahapan awal yaitu telur menetas menjadi nimfa yang bentuknya mirip dengan hewan dewasa. Selain itu, pada hewan dengan metamorfosis sempurna terdapat fase pupa atau kepompong, sementara pada metamorfosis tidak sempurna tidak terdapat fase pupa. Berikut adalah pembahasan lebih jelas mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, metamorfosis sempurna ini adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Ciri-ciri metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, metamorfosis ini juga disebut dengan holometabola, di mana pada metamorfosis sempurna ini melibatkan perubahan bentuk tubuh mulai dari fase telur sampai fase imago. Nah, ciri-ciri yang ketiga, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini akan mengalami di fase pupa atau kepompong. Kemudian, untuk perubahan bentuknya yang terjadi meliputi perubahan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Dan metamorfosis sempurna ini biasanya terjadi pada hewan dengan kelompok amfibi dan sebagian besar jenis serangga. Ciri selanjutnya adalah pada saat fase kepompong ini, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tidak akan melakukan aktivitas makan. Dan secara umum, ciri-cirinya adalah terdiri.
metamorfosis tidak sempurna contohnya seperti apa? Siapa yang bisa? Ayo Akila. Belalang ayam, iya betul. Belalang ayam itu semua tidak termasuk metamorfosis sempurna. Jadi mereka masuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Baiklah anak-anak, ada yang belum mengerti? Nah, kalau ayo berdiri semua. Ayo kita speaking dulu. Ayo berdiri semua, berdiri. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil bersama mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, di burung-burung, di burung-burung. Oke, baiklah, duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, sekarang dengan tahapan metamorfosis. Ya, digunting, ditempel, digunting lalu ditempel dan buat seperti tahapannya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dijelaskan masing-masing. Ini terus baca ini terus baru ini. Oke. Ada yang mau bertanya? Sudah? Sudah. Oke. Ibu menunggu kelompok lain dulu. Ada yang masih kurang paham? Sudah. Oke. Melaporkan hasil diskusi kalian. Ayo. Semua maju. Ayo berdiri di sini, di tengah-tengah sedikit. Oke, sorry. Ayo kelompok lain perhatikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi sekali lagi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok ayam hendak menjelaskan hasil diskusi kami tentang daur hidup ayam. Tahap metamorfosis pada ayam adalah telur menetas menjadi anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Metamorfosis pada ayam termasuk metamorfosis tidak sempurna. Temukan perbedaannya. Tidak ada perubahan. Baik, kita masuk Oke, sesi. untuk menjawab pertanyaan serta menerima masukan dari kelompok lain. Yang mau bertanya, kami persilakan. Ayo kelompok lain yang mau bertanya. Ini dari kelompok belalang akan bertanya. Ayo silahkan kelompok belalang. Bagaimana ayam berkembang biak? Bagaimana ayam berkembang biak? Ayo langsung dijawab. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok belalang. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana kelompok belalang? Apakah sudah mengerti? Sudah. Sekian presentasi kelompok kami hari ini.
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk WO dulu untuk ini kelompok ayam. Ayo tepuk WO. Kasih we, kasih o, kasih we, wow, wow, wow. Oke, terima kasih untuk kelompok ayam. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kita berikutnya kelompok belalang. Ayo kelompok belalang, silakan menjelaskan hasil diskusinya. Di depan sedikit, beri depan sini sedikit. Di sini. Oke, baik kelompok lain, silahkan mendengarkan penjelasan dari kelompok belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok belalang akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang daur hidup belalang. Tahapan metamorfosis pada belalang adalah telur menetas menjadi ninfa. Ninfa lalu menjadi belalang dewasa. Metamorfosis pada belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna, namun perbedaannya. Dari telur, lalu telur menetas menjadi ninfa. Setelah itu ninfa menjadi belalang dewasa. Iya, terus? Baik, kita masuk sesi diskusi untuk menjawab pertanyaan serta menerima masukan dari teman kelompok lain. Yang mau bertanya kami persilakan. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok katak yang mau bertanya. Oke. Mengapa belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna? Terima kasih, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok katak. Karena belalang tidak mengalami tahapan kepompong atau pupa. Ya, betul sekali. Bagaimana kelompok katak? Apakah sudah mengerti? Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk terima kasih dulu untuk kelompok belalang. Terima kasih. Oke, silahkan duduk untuk kelompok belalang. Nah, sekarang ya silahkan duduk. Oke, sekarang oke. Ica dulu, Ica. Apa saja tahapan dalam metamorfosis sempurna? Ica, apa saja tahapannya dalam metamorfosis sempurna? Tepuk tangan dulu untuk Ica. Ayo tepuk tangan dulu. Masih semangat hari ini? Masih semangat? Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi satu hal. Dari proses tahapan tiap tahapan metamorfosis tadi yang sudah kalian pelajari bersama, yang sudah kamu diskusi dan kamu laporkan semua hasil diskusinya, masih ingat semua? Masih. Nanti minggu depan Ibu akan tanya ulang lagi ini nih. Minggu depan Ibu akan bertanya kembali tentang metamorfosis yang baru saja kita lalui hari ini.
Nah, hari ini pada pertemuan berikutnya, Ibu akan menanyakan satu persatu apa prosesnya, contohnya, jenisnya, perbedaannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat perbedaannya apa? Perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ayo, Aisyah. Kalau metamorfosis sempurna itu, yang itu ada 4 fase, kalau tidak sempurna ada 3 fase. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ica. Perbedaannya di situ. Kalau yang sempurna itu ada 4 fase. Terus yang tidak sempurna hanya memiliki 3. Terus apa lagi? Ada yang tahu apa lagi? Ciri-cirinya yang lain, perbedaannya yang lain? Anissa? Kalau sempurna, yang tidak sempurna, iya betul sekali. Tepuk tangan untuk Anissa dulu. Nah, metamorfosis sempurna itu memiliki fase yang disebut dengan pupa. Nah, kalau yang tidak sempurna tidak memiliki fase pupa, dia tidak mengalami fase pupa, dia langsung masuk ke dewasa. Dia tidak melalui fase pupa. Nah, pada metamorfosis sempurna, 4 tahap melalui 4 tahap. Dan tahap itu semua metamorfosis sama. Yang pertama itu telur. Metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna, dia mengalami satu fase yang pertama yaitu telur. Setelah telur akan menjadi apa? Terus ini yang sempurna ini nih. Terus apa lagi? Pupa. Terus apa lagi? Terus kalau yang tidak sempurna? Iya betul. Dari telur nimfa langsung masuk ke dewasa. Nah, itulah perbedaan yang sangat-sangat Ibu yakin, Ibu tanya ulang nanti pasti kalian akan bisa menjawab dengan baik ini perbedaannya. Contoh-contohnya sudah tahu semua contohnya? Sudah, oke. Nanti berikutnya pada pertemuan berikutnya minggu depan kita masuk kepada siklus hidup tumbuhan. Nanti sampai di rumah tolong baca-baca dulu sebelum kita mulai pelajaran hari Rabu berikutnya. Nanti anak-anak di rumah sudah siapkan semua. Siap semua, nanti siklus hidup tumbuhan itu seperti apa, prosesnya seperti apa, harus belajar semua dari rumah. Oke, sekarang ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan kasih PR nih. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Ayo, baik sudah? Oke, anak-anakku sekalian, sekarang siap-siap kita akan istirahat. Ayo ketua kelasnya. Ayo berkemas-kemas semua, kita akan istirahat. Nanti beli jajannya tidak boleh, harus di kantinnya, tidak boleh jauh dari kantin. Oke, siap sudah? Siap. Ayo berdiri semua dulu, sudah siap nih, aduh. Ayo, Eca. Beri Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang mempersilakan kalian untuk istirahat di luar.